Perkenalkan nama saya Freddy. Saya berasal dari sekarang ini kita berasal dari Jakarta, sebenarnya dari Tangerang sih ya, dari Gading Serpong. Eh, Usia sekarang 46 tahun. Kemudian eh, background pekerjaan, saya bekerja di perusahaan perminyakan di Jakarta. Saat ini saya ngambil program studi Master of Applied Management di Southern Institute of Technology. Uh, Kami ke sini menggunakan visa students. Saya menggunakan visa students, kemudian kita bisa juga mendapatkan visa dependent, work visa untuk istri, dan student visa untuk anak-anak. Mungkin Halo, dilanjutkan. nama saya Mariana. Saya dulu masih bekerja sebagai saya marketing, jadi perusahaan distributor. Di sini saya kebetulan baru datang, baru hari Senin ya. Jadi kira-kira masih belum nyampe seminggu. Saya dapat work visa, jadi nanti kita juga bisa dapat visa. Kebetulan kemarin datangnya lebih dulu. Rencana awal sih memang kita mau berangkat bersama-sama, tapi memang ada sedikit isu terkait medical untuk anak saya satu. Jadi memang untuk pengurusan visa ini harus semuanya tuh harus bagus semua. Jadi kalaupun ada sedikit yang kurang, jadi mintanya dari pemerintah sini visa ini minta diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kemarin memang kita harus perbaiki dulu. Nah, tapi setelah itu semua baik dan memang nggak ada masalah, visa itu di-approve juga. Cuman paling nyebabin ada kita terpisah sementara ya, 2 minggu gitu loh. Ya, jadi suami saya tanggal 12 ya. Ya, 12 kita berangkat, kita tiba di Invercargill tanggal 13 karena saat itu orientasi itu dimulai di pertengahan Februari di tanggal 16 Ya. gitu. Kalau saya kebetulan tanggal 27 baru nyampe sini. Anak ada dua. Yang pertama usia 15, yang kedua usia 13. Jadi mereka semua ke sini, kita ajak semua, dan mereka dapat student visa dan mereka bisa sekolah nanti di sini. Oke, kalau dari pengalaman saya pertama kali ke sini, kota Invercargill ini memang terlihat agak sepi ya kalau memang di daerah perkotaannya. Jadi kalau udah malam kayak pertama kali nyampe itu memang udah kelihatan sepi gitu loh. Tapi kalau memang kita ke tempat-tempat tertentu sih memang banyak orang juga sih, nggak sepi-sepi banget juga gitu loh. Jadi ya memang kota-kota pada umumnya, cuman memang karena mungkin kebiasaan orang-orang di sini tuh nggak sama kayak kita di Indonesia mungkin ya. Orang di Indonesia kan memang banyak banget gitu kan. Kalau di sini memang relatif lebih sepi, penduduknya lebih sedikit gitu kan. Tapi dilihat dari keteraturan, kemudian dari traffic, kemudian juga dari udara di sini tuh sangat baik lah ya, udaranya bersih, kemudian jalan-jalan besar, kemudian fasilitas untuk pejalan kaki itu juga sangat didukung ya. Jadi kita tuh sekarang ini kan karena belum memiliki kendaraan, jadi kalau kemana-mana kita jalan pun kita masih merasa nyaman ya, karena memang ada jalur untuk pejalan kaki, terus untuk penyeberangan jalan juga semua masih teratur gitu. Jadi kita nggak khawatir lah walaupun kita masih jalan kaki gitu loh sementara waktu ini. Mungkin Ariana ada tambahan kesan? Kalau kesan di sini ya, yang paling enak itu udaranya bersih, sejuk, seger. Walaupun kita ini di sini kira-kira mungkin ada 12 derajat, kemarin paling rendahnya masih 12 derajat, tapi kita masih bisa jalannya enak gitu, nyaman. Kita bisa jalan tuh dari jam 2 siang sampai jam 7 malam itu nggak keringetan, nggak berasa capek gitu kan. Karena kita masih nyari-nyari rumah, nyari-nyari mobil ya, jadi memang masih jalan kaki. Enak lah.
memang tidak se-crowded Jakarta, itu yang paling enak. Tidak asap di mana-mana, terus macet. Kalau di sini enggak. Tapi sepinya pun nggak dibilang sepinya seperti kota mati ya, nggak juga. Jadi memang kebetulan daerah apartemen kita memang agak lebih sepi. Tapi kalau kita udah jalan keluar itu rame, rame tapi tidak macet. Itu yang enak di sini. Masih bisa. Eh, Kalau dari segi cewek dulu nih ya, sebenarnya kalau kita kalau misalnya kayak tinggal di Jakarta, pertama kali saya lihat itu di sini, mobil itu kayaknya lebih banyak mewah-mewah di Jakarta. Jadi banyak mobil baru, banyak mobil yang besar bermerek gitu ya. Ini kalau di sini orang sembarang aja punya mobil tuh bebas, yang penting mobil gitu. Jadi kayak lebih down to earth. Warna juga bermacam-macam warna mobil. Jadi kayaknya orang nggak demi gengsi gitu pakai merek itu enggak. Terus saya juga kalau misalnya nih ya, kita ke mall. Kalau kita ke mall di Gading Serpong aja, apalagi kalau Jakarta ya, di Gading Serpong aja tuh kita mau beli merek itu banyak ya. Mau make up merek banyak, mau sepatu, mau tas itu banyak gitu. Di sini susah milih merek, jadi yang ada aja. Jadi kayaknya orang nggak terlalu peduli dengan gengsi-gengsian gitu kalau ngelihatnya ya. Di sini kayaknya enak. Nah, cuma yang memang yang agak susah di sini kalau buat ibu-ibu yang suka masak, itu sayurnya dikit. Jadi sayurnya ya terbatas lah gitu ya. Kalau yang demen, kalau kita ke pasar gitu ya, kalau ke pasar basah apalagi pasar modern itu kan wah sayur, buah, macam-macam warna, macam-macam jenis gitu. Nah, kalau di sini jadi lebih terbatas kalau dari segi cewek. Tapi dagingnya murah, empuk, jadi enak. Kalau dari segi cewek begitu. Kalau dari kamu gimana? Tadi kan pertanyaannya juga ada sedikit apa challenge opportunity-nya. Memang mungkin di sini untuk sisi challenge-nya mungkin kita ada perbedaan budaya lah ya di sini antara sini sama di Indonesia gitu kan. Opportunity di sini kayaknya kalau memang kita mau berusaha selalu ada kesempatan. Kayaknya di sini masih kesempatannya masih cukup terbuka gitu loh. Uh, dari teman-teman banyak juga kasih informasi kalau memang di sini mau kita mau berkarya masih bisa, tapi memang kita harus mau berjuang dari bawah lagi karena memang nggak di sini tuh nggak pengalaman yang dibutuhkan, pengalaman kerja itu adalah pengalaman di New Zealand, bukan pengalaman di Indonesia. Jadi uh, perusahaan-perusahaan itu akan lebih menghargai kalau kita udah punya pengalaman di sini. Jadi jangan kecil hati kalau memang nanti kita harus mulai dari awal gitu. Jadi opportunity itu masih ada, challenge-nya juga dari sisi budaya, kemudian dari sisi bahasa juga memang harus kita tingkatkan dulu ya sebelum kita sampai ke sini. Kalau memang SIT ini memang salah satu kelebihannya itu di awal itu makanya saya milih ke sini karena memang SIT itu udah menyediakan fasilitas pendukung awal ya yang cukup penting lah apalagi bagi orang asing yang baru datang pertama kali ya manapun itu gitu kan. Kita dikasih penjemputan awal, jadi begitu kita sampai di bandara itu kita udah dijemput, kita disiapin driver taksi gitu kan yang nganterin kita ke apartemen. Nah, apartemen pun udah disediakan dengan kelengkapan yang Lengkap lagi ya. ya, dengan kelengkapan yang udah cukup ya buat kita hidup tuh udah lebih dari cukup karena apartemen itu udah ada ya semuanya tersedia gitu loh. Nah, awalnya pun saya mikirkan, waduh nanti kita nggak mau masak gimana segala macam gitu loh. Ternyata begitu dibuka peralatan masaknya lengkap. Kemudian kita kan kadang-kadang bawa sabun atau apa takutnya kurang atau apa. Ternyata udah ada semua juga di sini gitu loh. Kemudian pas lagi awal sempet kita bingung juga, aduh nyampe malam-malam nanti nyari makan kemana gitu kan. Ternyata di sini juga disediain welcome pack gitu ya, yang ada makanan buat sarapan gitu loh. Jadi minimal besok tuh ada gitu loh. Walaupun saat itu malam itu kebetulan dari drivernya yang menjemput kita itu dia udah kasih informasi kalau ada beberapa tempat makan yang masih buka, kayak ada Burger King, kemudian ada supermarket yang masih buka gitu, jadi kita masih bisa ke sana gitu loh.
Nah, selanjutnya dari sisi international students yang di sini itu orientasi ya, orientasi yang pertama kita alamin. Nah, memang itu juga bagus sekali. Jadi tim di SIT itu udah siap kayaknya nerima kita gitu loh. Jadi kita datang, kita lapor tuh langsung udah disiapin kayak kelasnya udah disiapin, kemudian welcome segala macam untuk persiapan buat orientasinya dijelasin ke semua sisi gitu loh. Jadi nggak cuma dijelasin untuk kuliah, tapi dijelasin juga untuk cara mengikuti budaya di sini, cara bekerja nanti gimana, untuk fasilitas kesehatan gimana kita nanti akan mengikutinya, kemudian dari sisi pajak, kemudian dari sisi keamanan, itu semua lengkap gitu loh. Full package ya, kayaknya di sini tuh full package yang saya alami gitu. Jadi kalau memang nanti teman-teman ada yang berminat untuk sekolah di sini, kayaknya nggak usah ragu-ragu deh, karena banyak fasilitas pendukung yang udah disiapkan gitu loh. Even untuk istri juga, coba nanti ada pengalamannya sedikit kemarin pas kita mau buka bank aja, ternyata ada surat-suratnya gitu, udah disiapin juga gitu loh untuk surat-surat pendukung dari SIT kalau kita bawa keluarga, dan keluarga misalkan istri atau anak nanti butuh bantuan apa dari universitas ya, dari SIT gitu. Jadi lumayan banget membantu. Jadi semuanya, mau peralatan masak, peralatan piring, peralatan sendok, itu semuanya ada. Karena kan terus terang saya, kalau kita jadi ibu-ibu khawatir ya, suami tadi sana gimana nih makannya, apalagi datangnya malam. Jadi tenang, begitu di video ini ya tempatnya bagus, rapi, spray sudah ada juga, jadi tinggal tidur. Karena kan datangnya malam ya, kebetulan pesawat kita datangnya malam, jadi udah ready. Nah terus kemarin ya tadi ya, seperti diceritakan suami saya pas datang terus mau bikin bank account, butuh surat juga keterangan. Jadi dibantu dengan gampang tanpa susah lah gitu ya. Pokoknya servisnya oke. Nah, iya ini memang kalau memang dari sisi sekolah, kalau di sini itu berdasarkan zonasi ya, berdasarkan distrik. Jadi di mana tempat kita tinggal, di situ kita bisa Apply. enroll di sini, enroll ya, apply ya untuk masuk ke sekolah tersebut gitu loh, bebas. Jadi nggak sama ya, mungkin di Jakarta juga udah mulai pakai distrik juga ya, sama juga kan tempat tinggal sama sekolah ya, terutama untuk sekolah negeri kan ya, untuk sekolah negeri kan harus begitu. Di sini juga sama, cuman makanya yang penting itu kita harus punya lokasi rumah dulu gitu. Kalau lokasi rumah kita udah pasti, baru kita nanti akan apply ke sekolah yang berada di area tersebut. Dan biasanya kalau pengalaman dari teman-teman itu mudah. Jadi kalau misalkan kita udah punya bukti kita akan tinggal di situ, nanti kita misalkan perjanjian kontrak sewa rumah, nanti itu bisa kita bawa. Kemudian kita datang ke sekolahnya, kita bawa buktinya tuh, kemarin yang diminta itu hanya bukti vaksinasi anak, imunisasi lah ya, kalau mungkin di kita nanti ke sana ketemu sekolahnya. Nah, mungkin setelah itu mungkin sehari 2 hari berikutnya udah bisa masuk sekolah gitu, langsung. Tapi itu memang kita belum alami ya, kita masih dapat informasi dari teman aja ya. Tapi mereka nggak pernah menyulitkan itu, karena memang bagi New Zealand itu sekolah anak sampai SMA itu adalah suatu keharusan. Jadi yang penting buku vaksinasi harus dibawa. Iya, buku imunisasi ya. Iya. Ya, vaksinasi imunisasi. Ya, apalagi kalau memang berencana pindah ke luar negeri gitu loh, anaknya harus dipersiapkan juga bahasa Inggrisnya. Kebetulan anak-anak kami sih bahasa Inggrisnya udah siap dari kecil, mereka udah belajar bahasa Inggris dan mereka udah mulai melatih diri, karena memang kita punya kayak rencana untuk suatu saat ke sini tuh memang udah cukup lama. Apakah nanti akan menyekolahkan mereka keluar atau mereka ikut seperti yang sekarang ini, mereka memang udah kita banyak persiapin lah ya. Ya kebetulan mereka juga sekolah kan dari TK itu sudah di sekolah trilingual. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris mereka sudah dari TK kan sampai SMP. Jadi ya mudah-mudahan sih Inggrisnya sudah cukup lumayan. Iya, jadi paling penyesuaian aksen aja kayaknya.
Kebetulan sih kalau pekerjaan kan memang belum dapat, kita memang belum fokus untuk cari kerja. Cuman karena kita saat ini masih fokus untuk cari rumah sama cari sekolah dulu. Karena memang baru benar-benar baru awal. Cuman maksud saya dibantu itu maksudnya dari pihak SIT pun mau bantu gitu. Mereka punya divisi untuk student service yang berkaitan erat sama employment gitu. Nah, kebetulan saya juga kemarin udah ke sana. Jadi saya udah berikan CV juga, CV saya, CV istri, dan even untuk istri pun boleh gitu. Dan dari pihak ini, dari pihak EASA itu pun tetap akan bantu gitu loh. Jadi sebenarnya kebetulan Freddy ini belum cari kerja karena kebetulan saya juga baru datang ya. Jadi kan mesti dua belah pihak dulu, jadi biar enak karena kan kemarin fokus dengan orientasi, masih orientasi, tapi beberapa temannya sudah mulai kerja. Nanti mungkin minggu depan kita baru mulailah fokus setelah beres semuanya. Kalau motivasi awal mungkin karena memang dulu saya memang udah ada niatan memang untuk melanjutkan studi. Cuman kalau waktu dulu memang belum masih fokus sama keluarga dulu, bangun kehidupan dulu di Indonesia. Tapi seiring waktu keinginan untuk sekolah lagi muncul kembali. Nah, tapi selain itu tujuan saya juga ke sini selain sekolah juga karena memang ada benefit-benefit lain ya yang muncul gitu kan. Ternyata dengan saya sekolah lagi, istri boleh mendapatkan spur visa. Kemudian anak-anak bisa sekolah juga di sini gitu loh. Harapan saya sih memang nanti sampai suatu saat nanti anak-anak mungkin bisa sekolah di sini karena saya rasa akan menjadi kesempatan yang bagus buat anak-anak tuh untuk mencoba pendidikan di luar gitu loh. Apalagi kalau sampai pendidikan di tingkat sarjana atau pasca sarjana gitu loh. Nah nanti kan kalau memang kita memang bisa lama di sini kan, kemungkinan kan harapannya nanti bisa mendapatkan permanen resident, nanti biaya untuk kuliah di luar negeri itu akan jadi lebih murah gitu kan. Dan kita bisa nemenin gitu loh. Memang orang bisa menyekolahkan anak ke luar negeri, itu mudah. Kami pun mungkin kalau memang nggak kesini pun mungkin dari Indonesia mungkin suatu saat akan mencoba menyekolahkan anak keluar. Cuman kan nanti kita akan terpisah jarak dan waktu gitu loh. Dengan kesempatan ini kita punya kesempatan yang beda dari yang lain gitu loh. Kita bisa menyekolahkan anak di luar negeri, tapi kita bisa ikut memantau mereka bersama mereka dan tidak terpisah gitu loh. Itu sih dari saya. Kalau dari Mariana ada tambahan? Ya, motivasinya mencari pendidikan yang lebih bagus juga ya buat anak-anak. Terus kualitas hidup di sini kan juga lebih sehat kelihatannya ya. Dan stres itu kayaknya mudah-mudahan lebih dikit sih. Kalau di Jakarta itu udah tingkat polisi tinggi. Terus stres kerja juga kan lumayan ya, berat. Terus di sini pun kemarin kan kita juga coba cari-cari pendidikannya itu untuk anak-anak nggak terlalu banyak ilmu tuh, sampai mata pelajaran banyak banget yang kayaknya harus diserap, tapi padahal yang penting-pentingnya malah jadinya kebanyakan gitu. Nah kalau di sini kayaknya lebih fokus yang penting-pentingnya dan lebih digali anak itu untuk maju, nggak hanya melulu kurikulum saja gitu. Nah itu yang kita cari juga demi anak juga sih. Jadi sebenarnya saya cerita agak panjang ya. Awalnya tuh sebenarnya saya pernah kontak dengan Marcel di 2019. 2019 saya pernah kontak, udah di awal kontak. Cuman saat itu kayaknya kita masih belum berpikir detail ke New Zealand. Kemudian saya memang sempat cari kuliah ke Kanada di 2019. Kemudian saya udah keterima tuh di sana. Cuman saat itu kita masih berpikirnya saya berangkat sendiri, anak istri tinggal. Tapi saat itu kan kondisi COVID ya, di awal COVID, kemudian saya batalin deh rencana saya untuk ke Kanada karena tiba-tiba langsung terhalang dengan masa pandemi. Karena saat itu kan kalaupun berangkat dipaksakan kan akan menyulitkan banget lah buat keluarga kami. Misalkan saya jauh nggak bisa pulang ya kan, sedangkan kondisi COVID juga kan semua kekhawatiran akan ada. Jadi saya tinggalin saat itu. Nah
Akibatnya itu mungkin visa saya yang pertama jadi ditolak karena saya nggak follow up proses aplikasi selanjutnya karena saya diminta. Jadi saya nggak follow up karena betul-betul pada saat kondisi pandemi itu saya benar-benar udah lupa gitu loh ya. Karena panik dengan kondisi COVID itu kan kemana-mana nggak bisa ya kan. Kemudian juga saya kerja di luar kota gitu kan, jadi saya nggak sempat urus lagi. Nah itu ketolak. Kemudian saya ulang lagi tuh untuk proses di Kanada. Kebetulan keterima lagi kuliahnya di sana di tahun 2022 ini saya coba lagi. Saya keterima lagi di universitas yang sama. Kemudian tapi memang di sana tuh daerah yang saya pilih kebetulan daerah dingin banget. Di Kanadanya di Alberta, di Calgary. Saya keterima di situ. Kemudian di tengah-tengah ya saya pindah karena memang disaranin sama kakak jangan ke situ terlalu dingin ya. Saya pindah, saya cari universitas lain untuk ambil master. Kebetulan diterima lagi. Saya pindahin tuh. Nah, cuman pas saya ngajuin bisa lagi yang kedua ini karena yang pertama dulu kita lakukan sendiri, saya coba lagi nih yang kedua. Ternyata saya lakukan sendiri dan saya nggak keterima saat ini. Reject lagi. Saya emang kerjain semua sendiri ya tanpa agent. Ya, terus kita coba lagi sekali lagi. Langsung tuh di bulan Oktober ya. Jadi cuma dalam waktu itu kan yang betul Oktober tuh yang kedua ditolak lagi. Jadi kita udah ditolak 2 kali, dengan yang pertama tuh jadi hampir 3 kali. Jadi 3 kali kita pernah tolak gitu kan. Setelah ditolak, ingat kembali ceritanya Marcel. Jadi akhirnya kita inget ya Marcel gitu. Itu kan kita juga rajin lihat YouTube-nya Marcel. Coba kita kontak Marcel. Jadi akhirnya kita ketemu tuh 26 November, inget banget, di SMS. Itu yang saya nggak tahu. Saya tanya, Marcel ada di mana? Loh, kalau di Gading Serpong bisa ketemu loh. Di SMS katanya. Ya, ternyata Marcel ada di situ. Ya udah, kebetulan langsung kita janjian, langsung ketemu. Gitu. Jadi puji Tuhan lah ya, maksudnya ketemu Marcel juga. Jadi Marcel tuh kata-kata pertama itu yang bikin yakin bahwa kita coba gitu ya. Ya, betul. Kita coba Pak, mudah-mudahan ini jalannya. Nanti di bulan Februari mudah-mudahan Bapak sekeluarga bisa sudah di New Zealand. Dan puji Tuhan ya. Iya. Terwujud. Jadi Marcel itu ada 2 kali ada 2 kali ya. Saya pernah kontak sama Marcel via WA, yaitu satu yang mudah-mudahan nanti bulan Februari kita udah sini. Dan pada saat Natal tuh saya sempat kontak, Marcel tanya saya, gereja Target itu jam berapa aja gitu kan. Terus kita kontekan lah sama Marcel, terus dia bilang, waduh ini kayaknya Natal terakhir nih di Indonesia nih katanya. Jadi benar-benar terbantu kan. Dan Marcel itu gimana ya, bukan cuma membantu di dalam bentuk pengisian form atau segala macamnya gitu. Dia membantu di situ formnya. Terus yang paling membantu tuh dia support dengan pede bahwa kita bisa gitu. Jadi itu yang membuat kita, ya udah deh kita coba lagi, karena kan kita sudah sempat ditolak 2 kali itu di Kanada. Dalam Oktober terakhir penolakan kita, terus kita November ketemu dengan Marcel. Jadi wow, itu terbantulah dengan Marcel. Ya, sangat terbantu sih. Kalau kelihatannya sih dia minta data tambahan lagi supaya diyakinkan kalau kita tuh benar-benar mau sekolah dan nggak mau pulang, ditanya tuh nggak mau pulang katanya, takutnya gitu, dia bilang dari sana. Dari Kanada itu bilangnya gitu. Jadi dianggap inkonsisten, dia minta data lagi, terus ada beberapa yang kurang, yang dianggap masih kurang. Jadi takutnya mereka kita itu nggak mau pulang gitu dari sana gitu loh. Iya, kayak nggak dipercaya bahwa kita itu memang sekolah. Iya. Gitu. Jadi minta dokumen pendukung bahwa kamu benar-benar memang benar hanya sekolah gitu. Gitu. Nah, bedanya dengan yang di sini kan kemarin kita ada yang nggak kita lakukan buat dokumen yang di Kanada itu, mungkin kemarin kalau di New Zealand ini kan dibantu dengan Marcel itu untuk nambah seperti kayak surat keluarga, kemudian dukungan keluarga, kemudian relationship gitu kan antara
Iya, dengan tetangga. dia di rumah, kemudian banyak surat-surat kayak pernyataan-pernyataan yang harus kita buat gitu yang kita tambahin. Nah, kita kan pas lagi apply ke Kanada itu nggak kita lakukan karena kita nggak tahu gitu loh. Kalau di sini kan kemarin semua persyaratan yang sepertinya akan diperlukan dan mendukung itu kan udah diarahin dulu gitu sama Marcel. Tolong nanti pas lagi di awal tuh udah dibilang, tapi nanti ada PR-nya Pak ya, banyak ya. Nanti harus bikin bukti relationship, kemudian alamat rumah, kemudian bukti-bukti bukti-bukti apa sih kayak Gojek, bukti alamat lah, membuktikan kita punya. Kita memang di Indonesia itu memang tinggal dan kita juga nggak hanya mau kabur gitu, karena kita memang mau sekolah. Gitu. Itu kalau dari biaya sih udah gede banget ya. Karena sekali kita nge-apply visa itu udah hampir $900 Kanada. Kita tuh 3 kali. Yang pertama sih nggak sampai, yang pertama sih cuma 300. Kemudian yang hilang lagi adalah tuition deposit saya hilang di Kanada. Karena pas yang kedua ini tuition deposit kita lupa tarik. Karena kita masih jaga. Di sana kan masih boleh nge-apply lagi karena pihak universitas masih nawarin juga ke saya. Kalau kamu masih mau apply, kamu boleh defer ke next intake gitu loh. Jadi saya masih tahan itu. Nah, cuman kemudian kan kita proses dengan Marcel gitu kan. Pas proses dengan Marcel cepet, yang itu ternyata udah kelewat masa tarik tuition depositnya. Jadi ya kita kebetulan sih kerugiannya banyak ya pas lagi di Kanada. Waktunya juga panjang ya. Waktu panjang banget karena satu kali kita nge-apply kita harus nunggu 2 bulan. 2 bulan baru kita dapat jawaban. Gitu. Jadi effort, waktu sama biaya besar sekali jadi. Ya, mungkin awalnya kan pas lagi awal tuh kita ketemu dengan Marcel itu udah di brief dulu ya semuanya ya dari awal. Jadi kita dipersiapkan untuk mempersiapkan terutama awal tuh aplikasi dulu ya. Persyaratan dari aplikasi ke SIT. Karena aplikasi ke SIT kan minta kita jurusannya, kemudian surat-surat sekolah kita disiapkan dulu di awal. Nah, kemudian Marcel tuh langsung bantu untuk proses aplikasi ke SIT. Nah, semua persyaratan sudah kita kasih. Kebetulan saat itu karena kita baru selesai dari proses yang di Kanada, saya kemudian segala macam CV juga udah kita siapin. Jadi proses itu nggak makan waktu lama lagi. Jadi dalam waktu mungkin minggu ya, hitungan hari itu kita langsung dapat letter of acceptance ya dari SIT. Kemudian dari situ kita harus langsung mutusin tuh apakah kita akan ambil atau kita mau decline gitu kan. Nah, salah satunya itu kita diminta untuk bayar ya, lakukan pembayaran dulu. Kebetulan kita langsung mau terima, jadi langsung kita proses pembayarannya. Dari proses pembayarannya itu juga cepat ya. Itu kita udah bayar nggak lama, kita udah dapat tempat. Nah, barulah langsung kita mulai pengurusan visa. Nah, dari situ memang kita dibantu diarahin sama Marcel. Itu kan kita diminta siapin semua ya persyaratan surat-suratnya tuh, visa itu ada ya saya nanti ya. Pokoknya Marcel itu banyak membantu lah, suruh dokumen ini, jadi nggak jalan sendiri gitu, jadi enak. Dan kebetulan karena kita memang sudah ready yang Kanada, jadi memang cepat. Jadi lebih cepat. Nah, jadi mungkin teman-teman harus siapin ya. Kemarin tuh surat-surat kita di Indonesia tuh juga dibantu ya diarahin sama Marcel untuk ditranslate ya, kayak ada kartu keluarga, kemudian SIM, terus kartu identitas anak,
kemudian merit sertifikat, terus kemudian nah itu ada tambahan-tambahan itu yang berupa apa, proof of relationship, proof of living address. Jadi kita diminta apa, membuat beberapa surat tambahan juga gitu loh. Seperti ada juga surat tambahan dari keluarga, dari lingkungan, dari yang membuktikan tuh memang kita tinggal di perumahan kita, kemudian kita emang satu keluarga gitu di rumah kita. Jadi proof relationship itu kemarin memang diperlukan dan itu memang penting banget. Nah setelah itu lengkap, kayaknya juga cepet ya, mungkin dari awal dari 2 Desember, kemudian kita masih nunggu proses apa terjemahan, kemudian surat-surat lengkap itu tanggal 8 itu kita udah submit kita punya visa application. Kita submit tanggal 8, nah udah itu nunggu. Nah tapi ya tadi seperti dibilang Marcel banyak bantu dan kita masih banyak tanya-tanya tuh dari tanggal 8 sampai tanggal itu karena banyak deg-degannya diterima nggak gitu kan. Ya tapi kan Marcel banyak selalu kasih penguatan juga lah. Positive thinking. Ya banyak kasih positive thinking lah buat kita gitu kan. Ya begitu ya, 15 Januari. 15 Januari visa sudah keluar. Visa sudah keluar, approval semua dan sekaligus gitu. Oh iya, satu hal juga kemarin Marcel sih sempat kasih pilihan. Kalau mau berangkat duluan, saya berangkat duluan, kemudian ngurus visa dari New Zealand. Cuman saat itu saya putuskan sama istri kalau memang kita berangkat semua, kalau nggak berangkat semua gitu kan. Jadi kita jalanin ini sama-sama aja gitu kan. Walaupun akhirnya berangkatnya bisa juga sih, tapi kan minimal visanya sudah keluar, tinggal satu anak yang belum. Satu anak aja, dibanding kita baru 1 visa, 3 belum gitu kan, lebih pusing lagi gitu. Ya, kebetulan memang kalau karena saya kan ibu ya, jadi saya menyerahkan semuanya dulu. Ayo kita diskusi dulu nih berempat. Anak-anak sendiri mau nggak? Karena kalau hanya karena satu suami saya aja yang mau, anak-anak enggak, itu kan yang lebih berat ya. Jadi anak-anak tuh seneng banget begitu kita pindah. Yuk kita pindah, langsung semuanya mau, langsung semuanya oke lah gitu. Jadi semuanya seneng. Jadi enak gitu, perginya enak. Mungkin kalau dari sisi saya ya, kalau yang penting sih kalau kita mau pindah ke luar negeri, yang penting tuh dari suami istri dulu nih. Saling mau nggak? Kalau mau, baru deh jalan ya. Jangan sampai salah satu pihak itu nggak mau. Itu dari suami istri dulu. Setelah suami istri oke, lanjut ke anak. Karena anak itu kan juga mesti ditanya mereka itu siap nggak, karena kan memang nggak mudah ya kalau pindah negara, entah dari iklim, entah dari budaya, dari gaya sekolah, itu kan semuanya beda. Jadi kita berempat nih, kami orang tua dan 2 anak ini berembuk dulu. Oke, setelah oke baru kita lanjut gitu kan. Nah kalau dengan pengalaman ditolak itu visa, itu memang saya sebenarnya emang agak takut ya. Agak takut, aduh kalau ditolak lagi gimana ya gitu kan, maksudnya ya. Tapi suami saya memang punya PD dan Marcel itu memberikan kepedean yang tinggi juga, jadi oke, jalan, ayo jalan gitu kan. Jadi jalan. Nah cuma memang kalau buat kita yang sudah berkeluarga, memang kita berdua mikirnya panjang. Jadi nggak cuma oh ya sudah duitnya cukup buat sekolah gitu, enggak. Jadi memang perlu dipersiapkan kayak dananya. Kapan kita nanti, belum lagi untuk biaya, anggaplah 1-3 bulan minimal kan kalau kita dapat kerja atau nggak dapat kerja. Belum lagi nanti di situ entah kita mesti beli barang atau apa kan. Jadi kita jangan bawa dana tuh yang pas-pasan kalau mau saya. Jadi nggak stres, hidupnya jangan stres. Kita sudah hidup stres di Jakarta, jangan pindah ke negara orang stres lagi kan. Butuhnya kita mau happy. Kita kan pindah ke negara orang karena mau cari apa? Hidup yang lebih enak, mau cari pendidikan yang lebih baik, mau cari kualitas hidup yang lebih baik. Jadi jangan stres, belum apa-apa datang ke negara orang itu stres. Kalau dari saya sebagai sisi ibu dan wanita, lebih baik bawa dana tuh yang lumayan supaya kita tidak terburu-buru harus
aduh cepetnya mesti duitnya segini, ini gini ya, itu kayaknya repot. Gitu kalau dari sisi wanita. Kalau dari sisi Bapak gimana? Ya, dengan pengalaman ditolak sih sebenarnya itu benar-benar bikin kita apa ya down ya kemarin ya. Jadi memang untuk mental kita mau benar-benar harus kuat ya. Memang kalau kita memang punya tujuan yang kuat dan tujuan itu harapannya akan memberikan hasil yang baik buat kita, itu kita mesti kuat. Karena kalau kemarin sih 2 kali kita ditolak tuh benar-benar bikin kita sebenarnya patah semangat sebenarnya. Kelihatannya udah mau patah semangat aja gitu. Tapi memang karena begitu saya apa ya begitu kita lihat eh, kita kontak lagi Mas Tel, kemudian nonton lagi videonya gitu kan, apalagi terus ketemu gitu kan, jadi seakan-akan tuh apa ya memberikan semangat baru ya, kemarin tuh kayak semangat baru gitu kan. Bener-bener enak sih ya, ketemu Marsha tuh kita jadi positive thinking lagi gitu. Oh iya, 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 bisa, bisa, bisa. Ya dia benar-benar kasih apa semangat lah, dan kasih apa eh, keyakinan lah kalau memang ini masih bisa gitu, walaupun di negara lain ditolak tapi di sini masih bisa, walaupun pada saat itu juga di visa itu ditanyakan loh, di saat kita aplikasi visa itu kita ditanyakan pernah nggak kita ditolak gitu kan, dan kita harus jawab pernah, karena kita nggak mungkin kita tutupin, kalau kita tutupin malah jadi nggak keterima gitu loh. Nah kayak itu kan memang apa Marcel juga kasih kasih apa kasih kasih arahannya juga gitu, nanti kalau dijawab ditolak ditolak ya ditolak, kasih tahu kenapa gitu loh, cuma kasih taunya harus tetap jujur gitu, apa yang apa adanya gitu loh, karena kalau memang kita tutupin juga nggak akan nggak akan bagus juga pada akhirnya gitu. Jadi memang kita harus semangat ya, walaupun udah ditolak ya, tapi ya tetap ya itu tadi persiapannya mesti lengkap. Nah kalau kita sih dengan ditolak juga ada keuntungannya juga, semua surat-surat itu semua udah lengkap, jadi pas Marcel minta itu semua udah ada gitu loh, jadi proses dari offer place kemudian ke aplikasi visa itu kita bisa terhitung cepat gitu loh. Mungkin itu sih dari saya, tetap semangat lah, nggak mungkin apa jangan menyerah lah walaupun ditolak di negara yang lain, tapi juga kita harus punya keyakinan juga ya, kita juga punya apa punya nggak serta-merta misalkan di sana ditolaknya karena memang alasannya nggak bagus ya susah ya, kalau kemarin kan kita nggak terlalu banyak, bukan masalah yang besar lah ya gitu kemarin karena kurang data lah atau gimana gitu, tapi kan dari sisi-sisi yang lain semua kita mendukung, dari sisi sekolah, IELTS, kemudian apa persiapan dana, semua itu kita udah ada gitu loh. Kalau itu nggak ada juga ya nggak bisa gitu, udah ditolak di negara lain gara-gara misalkan IELTS-nya nggak cukup ya, di New Zealand juga pasti nggak diterima, sama aja gitu loh.